Acara ini berjalan lancar karena disponsori oleh Ikatan Alumni ITB Chevron, Ikatan Alumni ITB Kepulauan Riau, dan Bimbel Nurul Fikri Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin namaku Aska dari jurusan Teknik Sipil Angkatan 2019. Oke, jadi aku mau cerita-cerita sedikit tentang FTSL. Jadi Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan atau yang biasa disingkat dengan FTSL itu terletak di dua lokasi yang berbeda. Nah, yang pertama itu ada di FTSL Ganesha dan yang kedua itu ada di Jatinangor. Nah, terus apa sih bedanya antara FTSL Ganesha dan juga FTSL Jatinangor? Nah, untuk FTSL Ganesha itu memiliki 3 jurusan. Yang pertama itu ada jurusan Teknik Sipil, yang kedua itu ada jurusan Teknik Lingkungan, dan yang ketiga itu ada jurusan Teknik Kelautan. Nah, sementara untuk FTSL Jatinangor itu memiliki 2 jurusan. Yang pertama itu ada rekayasa infrastruktur lingkungan, dan yang kedua itu ada teknik dan pengelolaan sumber daya air. Untuk teman-teman nanti yang mungkin berminat untuk masuk FTSL, jangan sampai salah kampus ya, soalnya misalnya teman-teman nih mau masuk jurusan teknik lingkungan, tapi teman-teman waktu pendaftaran memilih FSLJ, itu teman-teman nggak bisa masuk ke teknik lingkungan, karena di FSLJ sendiri itu hanya tersedia 2 jurusan yang tadi udah aku sebutin, itu ada REL dan juga TPSDA. Kan kita udah ngebahas tentang jurusan-jurusan apa aja yang ada di FTSL. Nah, pasti teman-teman sekarang penasaran nih, apa aja sih prospek kerja yang didapat dari seorang lulusan dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ini? Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk masuk ke jurusan Teknik Sipil, ada beberapa prospek kerja yang nantinya bisa teman-teman dapat. Yang pertama itu adalah menjadi konsultan atau menjadi seorang kontraktor yang akan bertanggung jawab dalam proses pembangunan sebuah bangunan. Nah, bisa juga teman-teman bekerja di bidang pengaturan dan juga kebijakan di instansi pemerintahan, seperti di Dinas Pekerjaan Umum, di Bapeda, dan juga di Bapenas. Lulusan teknik sipil juga diperlukan untuk menyediakan dan melihara bangunan-bangunan serta fasilitas-fasilitas produksi, seperti di bidang industri energi, pertambangan, dan juga pengelolaan, seperti di PLN, di Pertamina, dan juga di Freeport. Di bidang pendidikan, seorang lulusan teknik sipil juga banyak yang berkecimpung sebagai seorang dosen atau sebagai seorang peneliti di lembaga-lembaga penelitian, seperti di LIPI. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prospek kerja dari jurusan teknik lingkungan. Nah, yang pertama itu teman-teman bisa menjadi ahli lingkungan hidup yang nantinya bisa bekerja di instansi pemerintahan maupun di instansi swasta, seperti di Kementerian Pekerjaan Umum, di ESDM, atau di Kementerian Lingkungan Hidup. Teman-teman juga bisa langsung terjun ke masyarakat lewat lembaga-lembaga swadaya masyarakat, baik dalam lingkup nasional maupun lingkup internasional, seperti WWF dan juga WHO. Hampir semua industri itu membutuhkan lulusan teknik lingkungan sebagai environmental engineer, seperti pada industri migas dan juga industri makanan dan minuman seperti Indofood. Nah, lulusan dari teknik lingkungan ini juga dapat membuka usahanya sendiri, seperti daur ulang limbah, pemanfaatan sampah yang bernilai ekonomis, atau menghasilkan produk-produk penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, untuk teman-teman yang berminat untuk masuk ke jurusan teknik kelautan, ada beberapa prospek kerja seperti membangun bangunan-bangunan pantai, membangun bangunan eksploitasi atau eksplorasi minyak bumi, dan juga bangunan transportasi laut seperti pelabuhan dan juga jembatan laut. Selanjutnya itu adalah prospek kerja dari jurusan rekayasa infrastruktur lingkungan dan juga teknik dan pengelolaan sumber daya air. Nah, prospek kerja apa aja sih yang bisa teman-teman dapat? Yang pertama itu teman-teman bisa bekerja di instansi pemerintahan, menjadi seorang konsultan, bekerja di perindustrian, bekerja sebagai wira swasta, atau bekerja sebagai seorang akademisi yang bekerja di lembaga pendidikan. Setelah tahu prospek kerja yang didapat sebagai lulusan FTSL, pasti teman-teman penasaran nih, sebenarnya di FTSL itu belajar apa aja sih? Nah, jadi sebagai seorang mahasiswa baru atau yang biasa disebut tahap persiapan bersama, di FTSL sendiri itu mempelajari Mafiki, Matematika, Fisika, dan Kimia paket A. Juga belajar mata kuliah lain seperti bahasa Inggris, belajar olahraga. Tapi ada beberapa mata kuliah yang cukup menciri khaskan seorang anak FTSL. Yang pertama itu ada mata kuliah gambar teknik. Nah, di situ kita akan mempelajari bagaimana gambar itu dijadikan sebagai bahasa komunikasi dalam dunia teknik. Nah, saat tahap persiapan bersama, itu gambar teknik itu terbagi menjadi 2. Itu ada paper base dan juga menggunakan aplikasi seperti AutoCAD dan juga SketchUp. Nah, di situ kita akan mempelajari bagaimana perpotongan, proyeksi, dan juga aturan-aturan standar dalam menggambar teknik. Nah, selanjutnya itu adalah mata kuliah pengantar rekayasa desain atau yang biasa disingkat dengan PRD. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana sih peran seorang engineer dan gimana karya-karya mereka berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Nah, untuk tugas dari PRD ini sendiri biasa dalam bentuk studi kasus di mana kita diposisikan sebagai seorang engineer yang akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan
seperti permasalahan banjir, pemanasan global, dan juga permasalahan kemacetan. Masalah yang diambil biasa disesuaikan dengan fakultas atau sekolah itu masing-masing. Selanjutnya aku mau sharing tentang alasan aku memilih FTSL sebagai fakultas aku sekarang. Itu karena yang pertama, dari dulu aku suka sama mata pelajaran yang berbau hitung-hitungan, dan juga aku suka dengan hal-hal yang berbau dengan konstruksi. Dan yang kedua, dilihat dari prospek kerjanya, prospek kerja di FTSL itu sangat luas, dan juga untuk mencapai Indonesia Emas 2045 itu dibutuhkan pembangunan yang baik dan modern serta ramah lingkungan. Dan setelah aku cari dari beberapa sumber, dan ternyata tenaga kerja di bidang konstruksi ini sangat dibutuhkan di Indonesia saat ini untuk pemerataan pembangunan yang ada di Indonesia. Mungkin sekian dari aku, sampai ketemu di FTSL. Makasih. Halo semuanya, kenalin, nama aku Nabila Safitri, aku dari jurusan Teknik Lingkungan angkatan 2017. Nah, di FTSL ini ada beberapa kegiatan yang beda dari fakultas lain. Yang pertama namanya kuliah lapangan. Nah, kuliah lapangan ini kita jalan-jalan ke situs konstruksi. Misalkan konstruksi jalan tol, bandara, atau terowongan. Nah, biasanya kan kita di kelas cuma bisa ngebayangin aja kan ya sebenarnya proses konstruksi dan pembangunan infrastruktur itu kayak gimana. Nah, di kuliah lapangan ini kita diajak untuk ngelihat langsung sebenarnya di dalam situs konstruksi itu kayak gimana cara kerjanya. Nah, yang kedua namanya Engineering Day. Jadi di FTSL itu ada mata kuliah yang namanya Pengenalan, Rekayasa, dan Desain atau PRD. Nah, di mata kuliah PRD itu kita disuruh bikin proyek berkelompok gitu untuk bikin alat yang berhubungan dengan jurusan-jurusan di FTSL. Misalkan di angkatan aku dulu tema proyeknya itu teknik sipil, maka semua kelompok itu disuruh bikin crane. Dan di angkatan 2018 itu tema proyeknya teknik lautan. Jadi mereka disuruh bikin kerangka terapung. Nah, yang bikin seru itu di Engineering Day itu proyeknya dipamerin gitu, dilombain satu angkatan bisa bekerja atau enggak, dan di akhir hari ada makan-makannya bareng fakultas. Nah, menurutku tips untuk menyesuaikan diri di FTSL itu nggak beda sih sama cara menyesuaikan diri di lingkungan perkuliahan secara umum. Misalkan harus bisa ngatur waktu, harus bisa ngatur prioritas, yang mana yang mau dikerjain dulu, yang mana yang harus ditinggalin, cari lingkungan belajar yang nyaman dan positif, dan cari tahu gaya belajarmu sendiri. Paling untuk bertahan hidup di FTSL itu kalian sih harus bisa survive dengan mata kuliah yang ada di FTSL. Explore dulu, nggak cuma tentang FTSL-nya, tapi juga tentang jurusan-jurusan yang ada di situ. Jadi kalian harus pastiin kalian tahu apa yang kalian hadapin. Jadi nggak setelah kuliah tuh kalian ngerasa salah jurusan kayak gitu. Dan pokoknya kalian tuh jangan ngerasa kalau kalian berjuang sendiri, karena ya kalian nggak sendiri. Nah, teman-teman, FTSL ITB itu punya banyak alumni yang terkenal dan diakui. Beberapa di antaranya, yang paling terkenal itu Presiden Soekarno, tentu saja, alumni jurusan Teknik Sipil. Kalian harus tahu kalau Soekarno itu pernah ngerancang gedung kuliah yang ada di ITB, dan gedungnya masih ada dan dipakai sampai sekarang. Selain itu juga ada Juanda Kartawijaya yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Lalu ada Laksamana Soekardi, Menteri BUMN. Lalu ada Adnan Buyung Nasution, pengacara dan pendiri YLBHI, dan Arbain Rambe, fotografer dan redaktur Kompas, dan masih banyak lagi. FTSL punya beberapa fun fact nih teman-teman. Salah satunya adalah FTSL itu merupakan fakultas yang menaungi jurusan paling tua di ITB, yaitu Teknik Sipil. FTSL juga sering disebut sebagai fakultas tiap Senin libur, karena tiap hari Senin mahasiswa tahun pertama FTSL itu harus mengikuti praktikum. Jadi di hari Senin itu nggak ada jadwal kelas. Nah, kalau nggak ada jadwal praktikum, ya berarti hari Seninnya libur deh. Jurusan Teknik Lingkungan di FTSL ITB pernah bekerja sama dengan Jepang dan mendapat hibah itu berupa alat pengolah air minum. Nah, jadi teman-teman gak usah membeli air minum kemasan plastik sekali pakai, tinggal mampir aja ke Teknik Lingkungan dan bisa ngisi botol minum teman-teman dari alat tersebut. Di Jatinangor, dosen jurusan Rekayasa Infrastruktur Lingkungan punya proyek untuk mengubah sampah organik dan sampah makanan menjadi energi loh. Gas yang dihasilkan itu bisa dipakai buat masak, jadinya bisa menggantikan gas LPG. Bayangin tuh teman-teman, kita bisa mengolah sampah menjadi sesuatu yang berguna, sekalian menghemat uang. Keren banget nggak tuh? Oke teman-teman, ini nih yang aku dan Aska jelasin itu cuma sebagian aja dari banyak hal-hal menarik yang ada di FTSL ITB.
Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa cek website resmi dari ITB-nya di ftsl.itb.ac.id. Mau tahu lebih banyak dan merasakan sendiri? Kami tunggu di FTSL ITB.